Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan bahasan-bahasan yang disebutkan oleh musannif di dalam Al-Khatimah. Di antaranya adalah al-aqdu wal hallu. Apa itu al-aqdu dan apa itu al-hallu? Al-awwalu, adapun yang pertama yaitu al-aqdu, nazmul mansuri, ialah menazamkan kalam nasar atau prosa. Jadi ada perkataan dalam bentuk prosa, kemudian dirubah atau ditulis dalam bentuk nazam. Wasani, dan adapun yang kedua yaitu al-hallu, nasrul manzumi, ialah memprosakan kalam nazam. Jadi ada perkataan dalam bentuk nazam, kemudian ditulis dalam bentuk prosa. Itu yang disebut dengan al-hallu. Contohnya seperti apa? Fal awwaluh, maka adapun yang pertama yaitu al-aqdu, nahu, ialah seumpama wadzulmu min syiamin nufusi fa in tajid dha'ifatin fali'illatin la yadlimu. Wadzulmu, dan adapun kezaliman, min syiamin nufusi, ialah sebagian dari karakter-karakter jiwa atau tabiat-tabiat jiwa. Fa in tajid, maka apabila menemukan kamu, dha'ifatin, pada yang memiliki pengendalian diri, ifa ini bisa mengendalikan diri. Fali'illatin, maka karena suatu alasan, la yadlimu, tidak zalim siapa seseorang. Ungkida fihi, dinazamkan, fihi, di dalam nahu wa dzulmu min syamin nufus ini, qaulu hakim, apa perkataan hakim. Az-zulmu, adapun kezaliman, min tiba'in nafsi, ialah sebagian dari tabiat-tabiat jiwa. Wa innama, dan hanya saja yasudduha, mencegah terhadap an-nafsu, anhu, dari az-zulmu, dari kezaliman, ihda illataini, apa salah satu dua ilat, dua alasan. Diniyatin, yang bersifat keagamaan, wahiyah, dan adapun diniyah, khauful ma'adi, ialah takut akhirat, wadunyawiyatin, ya, dan yang bersifat keduniawian, wahiyah, dan adapun dunyawiyah, khauful iqabid dunyawiyyi, ialah takut hukuman atau sanksi keduniawian, ya atau yang bersifat duniawi. Jadi ada perkataan hakim seperti ini, az-zulmu min tiba'in nafsi wa innama yasudduha anhu ihda illataini, diniyatin wa yakhaful ma'at, wa dunyawiyatin wa yakhaful iqabid dunyawiyyi. Kemudian perkataan hakim ini digubah dalam bentuk nazam, ditulis dalam bentuk nazam, yaitu apa? Wadzulmu min syiamin nufusi fa in tajid dha'ifatin fali'illatin la yadlimu. Nah, ini namanya al-aqdu.
yaitu prosa yang ditulis, yang kemudian ditulis dalam bentuk nazoman. Itu yang disebut dengan al-aqdu nadmul mansur. Al-aqdu huwa nadmul mansur. Wasani, dan adapun yang kedua yaitu al-hallu, nahu ialah seumpama, nahu qaulihi ialah seumpama perkataan seseorang. Al-iyadatu sunnatun ma'juratun. Adapun menjenguk orang sakit, sunnatun ialah kebiasaan, ma'juratun yang diberikan pahala. Wa mukramatun, wa makrumatun, dan perbuatan mulia. Mukrama ini perbuatan mulia ya. Wa makrumatun, dan perbuatan mulia, maksuratun, yang dilestarikan secara turun-temurun. Ini namanya maksurah. Wa ma'ahada, dan bersamaan ini, fanahnu, maka adapun kami, al-marda ialah orang-orang sakit, wa nahnu, dan adapun kami, al-unwadu adalah orang-orang yang menjenguk orang sakit. Wa kullu widadin, dan adapun setiap widad ini kasih sayang, la yadumu, yang tidak bertahan atau yang tidak kekal apa widad, falaisa, maka tidak ada apa widad, biwidadin, ialah disebut kasih sayang. Jadi kasih sayang atau cinta yang tidak bisa bertahan, tidak kekal, itu tidak pantas disebut sebagai kasih sayang atau tidak pantas disebut sebagai cinta. Ini ya. Wa hulla fihi qaulul qail. Wa hulla. Ini hulla itu artinya ya seperti tadi. Al-hulla itu kan nasrul manzum. Memprosakan nazoman. Wahulla fihi, dan diprosakan fihi, di dalam qaulihi, qaulul qaili, apa perkataan orang yang berkata, orang yang berucap, idza maridna, apabila sakit kami, atainakum, maka mendatangi kami, kum, kepada kalian, na'udukum, menjenguk kami, kum, kepada kalian, watudnibuna, dan berbuat salah kalian, fanatikum wa na'tadhiru, maka mendatangi kami, kum, kepada kalian, wa na'tadhiru, dan meminta maaf kami. Jadi ada perkataan dalam bentuk nazam, yaitu idza maridna atainakum na'udukum wa tuznibuna fanatikum wa na'tadhir. Kemudian perkataan dalam bentuk nazam ini ya, perkataan dalam bentuk nazam ini ditulis dalam bentuk prosa, yaitu al-iyadatu sunnatun ma'juratun wa makrumatun ma'suratun wa ma'ahada fanahnul marda wa nahnul unwadu wa kullu widadin la yadumu falaysa biwidad. Nah, ini asalnya ya adalah syair ini, yaitu idza maridna atainakum. Kemudian di antara yang dibahas di dalam Al-Khatimah yaitu apa yang disebut dengan at-talmih. Apa itu at-talmih? Huwa, adapun at-talmih, ayyushira, ialah mengisyaratkan, al-mutakallimu, siapa mutakallim, pembicara, fi kalamihi, di dalam perkataannya mutakallim, li ayatin, terhadap sebuah ayat, au hadisin, atau hadis, au syi'rin masyhurin, atau syair yang populer, au masalin sairin, atau peribahasa yang beredar di antara masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Syair itu artinya beredar. Au kisotin, atau kisah. Jadi yang dinamakan at-talmi itu adalah pembicara
di dalam perkataannya itu memberikan sebuah isyarat pada sebuah ayat, memberikan isyarat pada sebuah hadis, atau syair yang populer, atau sebuah peribahasa, atau mengisyaratkan pada sebuah kisah. Ini yang disebut dengan at-talmih. Kaqaulihi seperti perkataan syair, la'amrun ma'ar-ramdha'i wan naru taltadhi arakku wa ahfa minka fi sa'atil karbi. La'amrun sungguh adapun amar ma'ar-ramdha'i beserta tanah yang panas atau bumi yang panas, wan naru dan adapun neraka taltadhi ialah menyala atau membara apa anar. Arokku ialah lebih berbelas kasihan, lebih lemah lembut ya, atau lebih kasihan, wa ahfa dan lebih kasihan mingkah darimu, fi sa'atil karbi di dalam waktu kesusahan. Al-karbi ini waktu kesusahan. Asyarah mengisyaratkan siapa syair ilal baitil masyhuri pada bait yang populer. Wahuwa dan adapun al baitil masyhur al mustajiru ialah lafat al mustajiru bi amrin inda kurbatihi kal mustajiri minar ramdha'i bin nari. Al mustajiru adapun orang yang minta pertolongan bi amrin dengan amar, inda kurbatihi ketika susahnya amar, ketika amar itu dalam keadaan susah, kal mustajiri ialah seperti orang yang minta pertolongan, minar ramdha'i dari tanah yang panas, binari dengan api, binari dengan api. Nah ini ya, itu yang disebut dengan at-talmi, yaitu pembicara mengungkapkan sebuah perkataan yang mana perkataannya ini ada isyarat pada sebuah hadis atau sebuah ayat atau sebuah syair yang sudah populer atau sebuah peribahasa atau menunjuk pada pada sebuah kisah. Nah, ini disebut dengan at-talmih. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.